salah satu orang yang tidak pernah sedikit pun minum minuman keras atau yang namanya Khamr. Umat Islam berperang dan menang. Padahal umat Islam itu kalah jumlah, perbandingan jauh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quranku surgaku, selamat datang di konten kisah sahabat bersama saya Dimas. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi yang diberi gelar khusus sama Nabi, yaitu Asy-Syiddiq dan Al-Atiq, karena beliau sangat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu adalah salah satu orang yang sangat berkomitmen, disiplin, jujur, terlebih kepada Islam dan juga Rasulullah khususnya. Dan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini adalah orang yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bersembunyi di Gua Sur. Nah, itu adalah salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan Abu Bakar Asy-Syiddiq kepada Rasulullah, yaitu bersembunyi di Gua Sur dan menemani beliau. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu lahir sekitar tahun 573 Masehi atau 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Yang harus kalian tahu dari kisah seorang Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah, ini fakta unik nih ya, beliau adalah salah satu orang yang tidak pernah sedikit pun minum minuman keras atau yang namanya Khamr. Ya, selain diharamkan sama Islam, tapi sebelum itu dia sudah berkomitmen pada dirinya sendiri untuk nggak minum Khamr. Karena apa? Ini yang lucu nih, ada kejadian unik saat beliau lagi jalan-jalan, siang-siang jalan-jalan. Beliau itu melihat seorang pria yang sedang mabuk. Jalannya sempoyongan, aneh lah ya. Beliau terus memperhatikan pria itu. Si pria yang mabuk itu, dia megang kotoran. Oh no! Dan setelah megang kotoran baru dia sadar bahwa yang dia pegang itu adalah kotoran. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq lihat pria itu, di situ dia berkomitmen bahwa aku tidak akan minum Khamr. Sampai masuk Islam pun dia tidak pernah menyentuh yang namanya minum-minuman keras karena ya efeknya nggak baik. Makanya guys, kalian tuh janganlah menyentuh yang namanya minum-minuman keras ya, nggak baik gitu. Abu Bakar Asy-Syiddiq pun sama Rasulullah SAW itu disampaikan bahwa jika keimanan seluruh umat ditimbang dengan keimanan beliau, maka timbangan itu akan lebih berat keimanannya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, ini dibuktikan dari sebuah kisah waktu setelah kejadian Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu kan menceritakan kejadian itu dan nggak ada yang percaya sedikit pun. Bahkan pamannya sendiri pun nggak percaya. Tapi Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah orang yang sangat percaya dan memegang teguh apa yang dikatakan sama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu kecintaan beliau kepada Rasulullah itu tingkatannya udah tinggi banget. Kita juga nggak tahu, coba bayangkan kalau kita misalnya kita ada di zaman waktu itu, apakah kita akan percaya atau enggak? Kan kita nggak tahu, tergantung kekuatan keimanan kita. Abu Bakar Asy-Syiddiq sudah membuktikan itu bahwa tingkat keimanannya jauh di atas kita semua. Adapun kisah dari Abu Bakar Asy-Syiddiq yang lain yang patut kita contoh ya, bagaimana beliau itu sangat mencintai umatnya, mencintai sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya. Saat itu di siang hari, Bilal bin Rabah, teman-teman pasti tahu semua Bilal bin Rabah ya. Seorang Bilal bin Rabah itu sedang disiksa oleh majikannya karena Bilal bin Rabah itu masuk Islam. Majikannya nggak suka. Akhirnya Bilal bin Rabah disiksa dengan cara digencet badannya pakai batu besar, guys. Ya kayak ginilah ilustrasinya ya. Kayak gitu. Jadi Bilal bin Rabah tuh ditidurin di tanah, kemudian digencet pakai batu. Bayangkan, sakitnya luar biasa. Dan itu disaksikan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah kejadian itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq menghampiri Bilal bin Rabah dan menolongnya. Dengan cara apa? Beliau membayar Bilal bin Rabah dan membelinya. Kemudian Bilal bin Rabah dimerdekakan sebagai seorang yang merdeka. Karena zaman dulu, zaman Rasulullah itu masih maraknya perbudakan ya. Jadi seorang itu diperjualbelikan, dan itu adalah salah satu kisah yang ya bagaimana Abu Bakar Asy-Syiddiq itu betul-betul setia kawan, mencintai sesama umat, sahabat-sahabatnya. Selanjutnya nih guys, yang perlu kalian tahu juga, mungkin ini kisahnya udah terkenal di mana-mana ya. Jadi waktu tinggal di satu rumah Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib
dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu sudah muncul perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk segera hijrah karena kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk beliau tetap tinggal, dan juga sudah ada ancaman-ancaman untuk membunuh Rasulullah SAW. Kala itu Rasulullah SAW pergi berdua bersama Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Ali bin Abi Thalib waktu itu tinggal. Dia nggak ikut pergi untuk mengelabui kaum Quraisy, dan ternyata strategi tersebut sukses. Dan ketika menyangkanya yang di rumah kan Rasulullah SAW, ternyata yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib lagi tidur, bukan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW pun akhirnya pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq berhijrah. Nah, dari hijrah ini ada satu kisah yang menarik karena Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah itu bersembunyi di Gua Sur karena waktu itu dikejar-kejar sama kaum Quraisy. Nah, yang bikin kita tersentuh hatinya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW di Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq betul-betul melindungi Rasulullah dengan cara menutupi lubang-lubang yang ada di gua supaya Rasulullah tidak disengat binatang berbisa. Waktu itu Rasulullah SAW tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dengan tangannya dia menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut supaya Rasulullah tetap nyaman. Ternyata ada binatang berbisa yang menggigit Abu Bakar As-Siddiq. Saking sakitnya itu sampai Abu Bakar As-Siddiq itu menangis. Meneteslah air mata Abu Bakar As-Siddiq sampai ke pipinya Rasulullah, dan Rasulullah bangun. Dari situ Rasulullah kemudian bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq apa yang terjadi. Ternyata setelah dilihat beliau terluka. Lalu dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu mengobati luka tersebut dengan ludahnya dan mengoleskannya ke luka yang didapat Abu Bakar As-Siddiq, dan alhamdulillah lukanya sembuh. Dari situlah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq yang Masya Allah kita pun nggak tahu, belum tentu bisa kayak gitu. Setelah Rasulullah SAW wafat, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Tugas pertama kali yang dia lakukan adalah memerangi kaum muslimin yang murtad, yang enggan membayar zakat, hingga kaum kafir Quraisy yang akan menyerang Madinah. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq sukses mengamankan Madinah, kemudian ada satu kisah peperangan yang ini keren banget sih, guys. Kalian mesti ini harus tahu nih kalian nih. Karena ada yang namanya Perang Yarmuk. Waktu itu umat Islam berperang dan menang. Tapi ini ada hal unik. Padahal umat Islam itu kalah jumlah. Perbandingan jauh banget. Pada saat perang Yarmuk itu umat Islam hanya berjumlah sekitar 45.000 melawan 240.000 pasukan. Tapi umat Islam itu bisa menang. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pertolongan Allah kepada umat Islam kala itu. Perang ini adalah perang yang menandakan perkembangan Islam itu sangat pesat di Jazirah Arab. Kalau dikisahkan itu, kisah umat Islam itu secara peradaban itu keren banget dulu. Tapi ya kita sebagai umat Islam patut berbangga dengan sejarah itu. Setelah masa kekhalifahan beliau selama 2 tahun 3 bulan, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia 63 tahun. Waktu itu sekitar tahun 13 Hijriah. Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit. Beliau demam selama 15 hari kemudian wafat. Dan beliau pun dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW. Dan begitulah kisah yang menginspirasi buat kita semua dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kejujurannya, sopan santunnya, ketegasannya, dan komitmennya, serta prinsip hidupnya yang sangat kuat. Oke, begitu guys, kisah dari seorang Abu Bakar As-Siddiq yang sangat menginspirasi buat kita semua. Jangan lupa buat teman-teman semua di like, di komen, dan di subscribe channel kita di Kisah Inspiratif. Sekian dari saya Dimas Kukuh Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.